Hai guys, Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan saya Budi Hoki dari Oke Saham. Nah, ini adalah menu kita di hari Jumat di 20 Oktober 2023. Menu pagi saya adalah Ralph dan alhamdulillah Ralph ARA. Nah, Ralph ini sudah saya rekomendasikan ya di keluarga Oke Saham nih. Ralph masih akan di markup, semoga ARA kembali 6365 itu area buy, target adalah ARA. Stop loss kalau seandainya turun di bawah 60 dan alhamdulillah Ralph ARA. Dan Ralph ini nanti kita akan analisa kembali dan ini masih berpotensi lanjut naik ya. Ini harapannya masih akan diberikan cuan di sini. Jadi yang sudah punya harga bawah kawal, yang belum punya harga nanti kita akan lihat area buy dan juga stop lossnya di harga berapa. Koka juga menarik ya di 106 107. Dan sudah naik ya, ini tertinggi kemarin tuh kalau nggak salah 112-an kalau nggak salah. Cukup lumayan ya, 3-4% di situ. Dan nanti kita akan tunggu lagi Koka, nanti kalau seandainya dia bernaik di atas 106 107, saya menyarankan bisa di-buy kembali. Kenapa? Kalau di bawah 106 itu agak rawan buat kawan-kawan semua. Jadi harapan saya kawan-kawan itu disiplin Koka selama bertahan di atas 106 atau kembali di atas 106 bisa beli lagi. Dan saham rekomendasi selanjutnya di hari Jumat kemarin adalah NICL arah hunter, kemungkinan pagi loncat baru koreksi. Nah alhamdulillah NICL kemarin arah lagi ya, alhamdulillah ya. Jadi memang beberapa rekomendasi oke saham oke ya. PTMP ini juga saya rekomendasikan di harga 200, stop loss 196. Kalau nggak salah closingnya ada di harga 214 dan ini masih saya rekomendasikan buat kawan-kawan semua. Nanti akan saya analisa ya, dan ini adalah yang saya tutup adalah saham apa? Nah, Ralph ya. Nah, yang saya tutup adalah saham Meta dan alhamdulillah juga memberikan cuan ya di saham Meta. Meta, saya rekomendasikan dari 192 193. Nah, naik ya 200-an. Nah, buat kawan-kawan semua, untuk hari Senin ini saya masih seputar saham-saham gorengan buat kawan-kawan semua. Alasannya apa? Saya masih merekomendasikan saham-saham gorengan dikarenakan kalau kita melihat dari IHSG masih dikategorikan downtrend ya untuk saat ini. Sudah saya wanti-wanti dari minggu lalu, mungkin dari hari Senin ya, saya sudah wanti-wanti di kawan-kawan keluarga Oke Saham terkait IHSG akan downtrend. Nah, nah saya sudah katakan ciri-ciri di IHSG akan turun cukup lumayan itu adalah saham-saham zombie. Saya sudah katakan saham-saham zombie bangkit. Nah ini beberapa hari minggu lalu kan sudah terlihat ya zombie naik. Nah, jadi saya sudah berkali-kali kata ini hati-hati IHSG. Nah dan terbukti IHSG turun. Nah kenapa sih saya kasih tahu saham zombie itu naik ya? Alasannya apa? Karena saham-saham yang big caps dan juga saham-saham yang gede itu kan indikasinya downtrend. Jadi kan bandar-bandar juga tetap kepengen cari cuan dong. Nah harapannya, nah ini kan salah satu saham zombie ya. Harapannya itu dia mereka kan tetap pengen cari cuan. Nah kalau untuk ngegerakin saham-saham yang big caps butuh modalnya cukup gede, tapi dan juga karena IHSG lagi dikategorikan downtrend, jadi kan pasti kekuatan jualnya cukup gede tuh. Nah, yang paling logis untuk diangkat itu adalah saham-saham gorengan dan juga saham-saham zombie. Makanya udah berapa kali ya dari Pacar, Rel, terus apalagi ya, kayak Airway dan macam-macam deh. Kemarin tuh sudah saham-saham yang sempat tidur bangkit kembali ya. Nah ini masih saya rekomendasikan buat kawan-kawan semua Rel. Nah ini adalah salah satu rekomendasi saya buat untuk di hari Senin besok. Masih bisa kawan-kawan pantau ya. Dan area stop lossnya di harga berapa dan targetnya di harga berapa. Targetnya itu adalah, kalau target saya adalah Rel ini untuk kembali di MA50 di chart daily. Itu di kisaran harga 80-an. Itu adalah target saya. Closing kemarin di harga 69. Nah, ini masih ada peluang untuk naik. Nah, bagaimana kawan-kawan untuk melihat? Nah, kenapa saya masih mengatakan Rel ini masih punya power? Ini volumenya masih dikatakan volume buy. Jadi volume buy itu kalau dibuat Oke Saham ini kan terlihat ya, ini dominan sekali bahwa volumenya saya
melihat selalu menggunakan indikator ya. Nah, indikator volume ini adalah indikator paling oke menurut saya. Jadi di sini kan terlihat nih, kalau di sini ketika dia masih downtrend nih, kawan-kawan perhatikan. Downtrend rel ini dominan sekali adalah sell atau bisa dikatakan warna merah ya di sini. Nah, ketika saham rel sudah mulai kembali uptrend, ya di sini. Di sini sudah mulai dominan hijau dan volumenya masih bagus. Nah, itu adalah ciri saya akan mencari saham-saham yang volumenya bagus. Saya pasti melihatnya volume. Kedua adalah akumulasi. Nah, di sini akumulasinya juga masih dikategorikan bagus untuk rel ya. Nah, ini akumulasi selama 5 harian kurang lebih sekitar 324 juta. Nah, kenapa saya katakan kurang lebih? Karena ini adalah estimasi dari bot Oke Saham. Nah, tapi untuk jumlah realnya ya kita nggak paham ya. Kurang lebih intinya adalah ada selisih antara buy dan sell. Nah, ini kurang lebihnya seperti ini. Dan ini net volume ini adalah akumulasi di hari kemarin ya, di hari Jumat. Jadi kalau kita melihat dari sini, perbandingan ini, nah ini masih ada yang akumulasi. Nah, kenapa saya masih percaya bahwa rel ini masih akan terus naik? Kita akan membuka dari chart 5 menitannya dari rel. Nah, dan ini kita akan membuat trading plan buat kawan-kawan yang belum punya atau kawalan rel. Nah, kan saya sudah katakan bahwa saya itu akan melihat volume buy. Nah, di rel di sini ada volume buy-nya masih dikategorikan masih dominan. Nah, ini ya, saya dekatkan kembali ya buat kawan-kawan semua. Nih, volume buy-nya masih dominan sekali di sini. Jadi kita nggak usah melihat indikator lain MACD, kita tidak usah melihat CCI atau Ichimoku dan lain-lain. Ya sebenarnya sih itu oke juga ya kalau kawan-kawan yang trading menggunakan itu. Tapi kalau cara saya biasanya hanya menggunakan melihat kekuatan volume. Nah, di sini masih dominan buy. Makanya saya sih masih optimis rel masih oke. Nah, untuk stop lossnya di harga berapa Pak Budi dan juga kira-kira seperti apa targetnya? Oke. Ini kan rel punya histori bahwa dia itu mantul dari MA50 di chart 5 menit nih di sini. Di garis warna putih ya. Jadi, saya akan menjadikan patokan di sini sebagai area buy dan juga stop loss dekat buat kawan-kawan. Nah, MA50 di chart 5 menit itu ada di harga 67. Atau 3 tick ya dari area sell kemarin. Jadi kawan-kawan yang mau masuk di harga besok, seandainya nih, Ralph kalau seandainya koreksi awal opening, dia koreksi dulu tuh. Koreksi tanpa volume, kawan-kawan bisa ambil cek area harga 67. Tapi kalau jebol 67, kalau saya menyarankan lebih baik buang muatan dulu atau nanti tunggu kembali di atas 67 karena kita trading di saham-saham gorengan seperti ini kedisiplinan adalah nomor 1 karena kawan-kawan kalau yang nggak disiplin berharap ketika sahamnya turun, nah kita akan mancing lagi di kisaran harga 60-an. Itu cukup dalam loh kawan-kawan ya, di MA200 di chart 5 menit. Itu cukup dalam loh di harga 60-an. Nah, jadi menurut saya sih kawan-kawan bisa jadikan harga 67 itu sebagai area krusial kalau seandainya rel turun. Tapi kalau seandainya rel kira-kira besok hari Senin tiba-tiba langsung naik dengan volume, kawan-kawan bisa bantu HK. Nah, strategi saya biasanya kalau seandainya saya kejar-kejaran harga saham ketika naik, saya akan melihat frekuensi dari pembelian. Biasanya ini cara saya, jadi cara orang lain terserah. Tapi kalau cara saya, kalau mau ikut saya, biasanya saya akan melihat frekuensi kalau seandainya udah lebih di atas 100. Ini satu. Kedua adalah ada volume masuk. Nah, biasanya volume masuk itu yang saya maksud adalah ketika opening masuk dan juga opening naik dan juga ada volume frekuensi yang sudah masuk, biasanya frekuensinya itu volume itu sudah di atas 50 ribuan. Itu berarti ada yang rame di situ. Rame di situ. Biasanya udah 50. Tapi kalau terlalu jauh ya menurut saya sih di atas 30 ribu sampai 50 ribu dengan frekuensi di atas 100 itu saya bisa hajar masuk. Dengan konsekuensinya adalah konsekuensinya adalah minimal 3% kalau seandainya turun.
Kenapa 3%? Karena kalau seandainya psikologis kita kalau sudah turun di bawah 3% itu kacau. Nah, jadi kita harus disiplin di situ. Atau lebih parah lagi kalau seandainya kita sudah kejar-kejaran tuh, kita dapat di harga plus 5% bahasanya. Nah, kita kejar-kejaran, tapi nggak taunya dibawa turun, kita berharap dia naik, nggak taunya dibawa sampai minus merah dari harga opening, dari harga close kemarin. Itu menurut saya adalah bahaya, karena kalau saya sudah merah itu bisa dikatakan banyak yang sudah power buangannya cukup gede ya. Jadi saya katakan kawan-kawan harus kawal. Ini saham-saham gorengan masih akan digoreng. Jadi menurut saya sih masih akan oke. Nah, saham gorengan selanjutnya yang akan saya rekomendasikan adalah ini saham-saham yang masih agak-agak sedikit zombie ya. Nah, ini saya merekomendasikan adalah BKDP. BKDP. BKDP 5. BKDP 5. Oke. Nah, kenapa sih saya merekomendasikan BKDP? Ini adalah salah satu saham zombie yang naik arak kemarin. Nah ya, harga di 50 sempat tidur. Ini zombie namanya. Saham zombie. Nah, dan arak di harga 67. Menurut saya BKDP masih akan meneruskan kenaikannya. Ini menurut saya. Nah, kenapa saya beranggapan BKDP masih akan digoreng? Pertama adalah volumenya kemarin besar, cukup gede sih menurut saya sih ngeliat ya. Kedua adalah akumulasinya juga bagus. Nah, sebenarnya kita bisa perhatikan ini adalah net 5D dan juga net volume itu sama ya. Ini menandakan bahwa ya baru naik kemarin, jadi akumulasinya kurang lebih sama. Nah, kenapa? Karena memang kemarin sebelumnya saham ini tidur. Jadi ada bandarnya di situ. Nah, bagaimana saya akan melihat bandarnya masih ada atau enggak? Nah, kita melihat dari chart 5 menitan bahwa di sini ada bandarnya ngebuat arah atau ngunci ya di situ. Terlihat sekali di sini ada volume besar yang membuat dia arah, menandakan bahwa BKDP ini sengaja dibuat arah dan ditahan sampai dengan closing. Nah, harapannya sih besok akan naik. Nah, perkiraan harga bandarnya untuk naikin di sini kan volume cukup gede nih ya BKDP ya. Nih. Volume cukup gede ya di sini ya, di sini. Nah, di sini dia membuat sampai arah. Berarti saya sih bisa perkirakan bahwa yang pasti sih bandarnya average bandarnya ini ada di kisaran harga 60. Harapan saya sih di situ. Jadi, besok kemungkinan menurut saya BKDP akan loncat menurut saya. Dengan stop loss kuat itu adalah di harga 60 ya. Stop loss kuat. Nah, tapi 60 ke 67 ini hampir 10%. Nah, makanya saya katakan kalau kawan-kawan kuat untuk spekulasi di situ oke. Tapi biasanya itu kalau seandainya minus 3%, menurut saya sih buang, atau seandainya besok BKDP koreksi jangan dilirik, tapi ketika dia sudah mulai hijau hajar lagi. Itu adalah strategi kalau seandainya kawan-kawan mau kejar-kejaran di saham-saham seperti ini. Nah, saya akan melihat volume masuk di sini cukup gede, makanya saya berspekulasi bahwa BKDP berpotensi untuk lanjut di besok. Oke. Nah, ini adalah salah satu saham zombie kembali ya. Oh, bukan zombie, tapi jarang sekali terlihat. Tapi ini ada kekuatan power juga. Nah, ini juga itu adalah saham AIMS. Nah, AIMS ini adalah saham apa? Nih, bergerak di bidang energi dan coal batubara. Saham Akbar Indo Makmur. Nah, kalau kita melihat dari sini, AIMS ini nih ya, saya bisa katakan ya, kenapa AIMS ini masih menarik nih. Dia sudah keluar dari zona downtrendnya dan kemarin dia sudah kembali arah. Nah, 292 ya closingnya. Arah ditambah dengan volume bagus, di sini volumenya ada peningkatan menandakan bahwa ada kekuatan masuk, atau ada power masuk di situ. Jadi ada potensi AIMS juga akan terus menaikkan akan terus naik, dan ditambah dia juga sudah naik di atas MA 200. Ini menurut saya ini cukup menarik untuk kawan-kawan perhatikan. Nah, AIMS kalau kita lihat dari chart 5 menitan, ya kita lihat ya chart 5 menitan. Oke tuh ya. Dan ini loncat-loncat, tandanya apa, volumenya nggak gede tapi di sini ada loncat. Nah, ada bandarnya di situ. Nah, ya.
Selama bandarnya masih ada di situ, mau spekulasi di AIMS itu menurut saya sih menarik. Saham-saham seperti ini kurang dilirik, tapi harapannya biasanya kalau naik bisa terus-terusan ya. AIMS ini adalah rekomendasi saya dengan stop loss kuat, itu ada di harga 270-an. Nah, tapi cukup gede ya. Jadi saya tetap saham-saham gorengan seperti ini kawan-kawan harus disiplin 3% untuk mengamankan modal kawan-kawan. Oke, itu adalah 3 saham bisa dikatakan yang berpotensi loncat ya untuk di hari Senin. Saya akan merekomendasikan salah satu saham yang menarik. Itu adalah masih terkait dengan perang. Ini isu perang masih menjadi trading topik ya, yang harus kita pertimbangkan untuk mencari cuan. Nah, saham-saham yang biasanya punya korelasi dengan situasi seperti ini itu adalah bukan saham-saham yang bergerak di bidang alat tempur ya dan sebagainya, tidak, tapi menurut saya sih adalah di bidang perminyakan. Nah, ini kita komoditas ya, masih komoditas. Biasanya kalau seandainya perang itu berkelanjutan, komoditas akan lompat-lompat lah harganya. Nah, komoditas yang menjadi andalan saya untuk di perang itu adalah Medco, minyak ya. Jadi saya masih melirik saham-saham minyak. Nah, saham minyak seperti apa? Nah, ini saham minyak sudah dikategorikan uptrend ya. Udah kembali di uptrend. Saya sudah pernah bahas terkait di saham Medco ketika kawan-kawan di sini ya, di bawah sini saya sudah katakan Medco ini ada double top di sini. Nah, di sini ya double top ya. Tuh, ini topnya di sini. Nah, jadi kalau kita ambilkan area penurunannya, nah saya sudah perkirakan area penurunnya ada di kisaran harga 1.300. Nah, jadi sebenarnya kawan-kawan yang kawal Medco dari 1.300 ini tinggal santai aja. Dan target lanjutannya adalah dia untuk uji resist di 1.700-an. Nih, saya kasih bocoran buat kawan-kawan. Menurut info dan kabar-kabar burung, Medco ini bisa berpulang ke di atas 2.000-an ya. Tapi sebenarnya tetap ya, selama sahamnya masih dikategorikan uptrend dan tidak ada indikasi dia mulai terlihat turun, ya kawan-kawan harus legowo ya, kawal terus. Tapi kalau seandainya sudah mulai terlihat tanda-tanda turun, ya kawan-kawan harus cepat buang. Sama seperti di sini, walaupun ada indikasi katanya sudah dia potensi ke 2.000-an, tapi di sini ada indikator double top. Ya wajar kalau kita jual dulu dan kita serok lagi di 1.300-an. Itu wajar. Jadi kita tetap juga harus berpikir smart, walaupun ya ada kabar-kabar dari A1 lah bahasanya, dari orang terpercaya, ya tetap aja kita harus melihat dari analisanya. Dan Medco masih saya rekomendasikan dikarenakan saham ini juga masih dalam kategori uptrend ya untuk saat ini. Target lanjutannya ada ke 1.700-an. Jadi kawan-kawan bisa kawal Medco di dalam konteks ya ini perang. Kedua, saham yang berpeluang ada korelasinya juga adalah BRMS. Nah, BRMS ini bidang apa Pak Budi? Dia BRMS ini kalau saya melihat sih dari emas-emasan ya. Jadi ketika perang-perang itu berkelanjutan, sebenarnya kayak mata uang dan sebagainya kan goyang tuh. Jadi banyak orang yang memilih untuk menyimpan uangnya di emas. Nah, ini emas-emasan cukup oke dan dikategorikan, saya sudah pernah bahas di video saya sebelumnya bahwa Medco ini mantul dari MA200. Makanya sekarang saat ini dia sudah mulai kembali naik. Oke ya. Dan juga di sini ada volume bagus sih. Di sini belum ada ya. Jadi ini masih WNS, tapi menurut saya sih ada peluang BRMS untuk terus melaju. Akumulasi masih bagus ya untuk BRMS, dan stop loss dekat buat kawan-kawan semua itu adalah di harga MA50 di chart 5 menit di harga 192. Nah, ini stop lossnya ada di harga 192. Jadi kalau kawan-kawan mau masuk di BRMS selama bertahan di atas 192, masuklah. Jadi kalau seandainya koreksi nggak masalah, tapi selama bertahan di atas 192. Oke, itu aja rekomendasi untuk minggu depan. Itu saham gorengan yang tadi sudah saya bahas.
Dan untuk swingnya mungkin saya merekomendasikan yaitu adalah BRMS dan juga Medco. Itu buat kawan-kawan semua, itu aja ya. Happy cuan dan juga semoga kawan-kawan bisa terus terjaga, terus bertahan di bursa saham dan mendapatkan rezeki besar, rezeki berlimpah dari bursa saham. Kita nggak perlu cuan gede-gede ya, sampai ratusan juta dan sebagainya, tapi sekali kita dihajar habis. Tapi harapan saya sih kawan-kawan bisa bertahan. Jadi aturlah money management kawan-kawan, jangan terlalu nafsu dan berpikirlah rasional dalam memilih saham. Oke, itu aja. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.